Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan, dan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak pada ajakan aja. Tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi, tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu, kita bukan itu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Ya. Jadi saya sampaikan juga kepada semua bahwa saya tidak patut rasanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang bukan dari penanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, Rencadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada yang terkait dengan Anies Baswedan ya. Sengaja saya mengambil tema ini, kelihatannya spekulasinya itu berkembang. Ada berita misalnya atau interview dari Syahganda Nainggolan yang mengatakan ya demi persatuan lebih baik Anies gabung ke kabinet begitu ya. Dan saya berusaha membuat polling dan baru kali ini pollingnya agak ketat walaupun marginnya masih berkisar ya 10% ada, tetapi lumayan ketat. Biasanya kan jomplang tuh 90% dengan 10%. Saya sengaja bikinnya dua variabel saja biar tidak ada keraguan ya, black and white, A or B gitu ya, A or B. Jadi langsung dia direct, nggak ada cukup dan lain sebagainya. Sobat RH sekalian, coba kita lihat ya. Tapi saya juga mendapat isu, namanya isu ya. Bagaimana kita mau mengklarifikasi benar atau tidaknya, tapi isu itu bersumber dari ya lingkaran-lingkaran dekat lah, nggak mungkin lingkaran jauh ya. Jadi misalnya isu itu mengatakan misalnya ya sebenarnya Anies sudah 3 kali ditawari gabung kabinet ya. Oke. Tapi dia tolak, ya kan? Nah, kita tidak tahu nanti bahkan orang dari partai lain juga. Saya nggak menyebut partainya biar tidak muncul spekulasi ya, karena orang dari partai bukan partainya. Dia nanya, mengapa sih Anies nggak mau masuk? Ya. Tapi orang lingkar dekat Anies mengatakan, ya memang Anies tidak berkenan, tidak bersedia. Saya senang juga mendengarnya, senang dan tidak senang ya. Kenapa? Saya ingin mencoba menjadi politisi, sedikit politisi. Jadi tidak berusaha black and white untuk orang lain. Kalau untuk saya harus black and white. Kalau saya mengatakan bahwa sampai 2029 saya tidak akan meminta atau menerima jabatan apapun, maka ya saya tidak bisa memperlakukan itu kepada orang lain ya. Kalau orang lain saya perlakukan sebagai sebuah analisis politik saja ya, termasuk kepada Anies Baswedan, apa positif negatifnya. Karena kalau semua terserap ke pemerintahan, nanti tidak ada lagi orang yang mau beroposisi ngomong apa adanya. Dan Prabowo termasuk orang yang kelihatannya termasuk ABS juga, asal bapak senang ya. Kesan saya begitu. Bagaimana misalnya Bahlil memuji-muji
kalau kami bekerja tidak lagi kenal hari libur dan lain sebagainya. Lalu sebaliknya Prabowo juga memuji-muji anak buahnya dan lain sebagainya ya. Pujian itu kan baru pantas diberikan kalau Anda sudah accomplish your mission. Kalau cuma sekedar baru gerak-gerak sana gerak sini sudah dipuji setinggi langit, apa dampaknya bagi masyarakat, kan begitu. Jadi saya pagi tadi membuat pollingnya itu untuk sementara ya agak ketat. Ini menunjukkan bahwa sebagian pendukung Anies menginginkan Anies gabung sesungguhnya. Jadi di sini ditulis, jika ditawari apakah Anda setuju Anies Baswedan gabung dengan pemerintahan Prabowo? Saya bilang if ya, jika ditawari. Tetapi isu yang saya dapatkan ya sudah ditawari 3 kali bahkan. A setuju ya 43%, tidak setuju 57%, tipis kan? Marginnya ya cuma 14% saja. Nah ini menunjukkan bahwa ada kegalauan di antara pemirsa RH Channel ini yang barangkali termasuk juga anak-anak Abah di sini ya, ada di sini. Jadi pemicunya salah satunya adalah pemicunya adalah Syahganda Nainggolan. Dia mengatakan begini, coba kita bacakan dari suara.com ya. Demi persatuan bangsa, Anies Baswedan didesak terima tawaran masuk kabinet Prabowo. Suara.com, sinyal rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2024 semakin berembus kencang. Kali ini sorotan tajam mengarah pada sosok Anies Baswedan yang secara terbuka didesak untuk mempertimbangkan bergabung dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dorongan ini datang dari pengamat politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan. Dalam analisisnya di podcast Forum Keadilan TV, Syahganda menyarankan agar Anies yang merupakan rival Prabowo mengesampingkan perbedaan politik demi tujuan yang lebih besar. Menurutnya, jika tawaran untuk masuk kabinet datang, Anies sebaiknya mengambil langkah tersebut demi menjaga keutuhan bangsa. Anies Baswedan sebaiknya menerima tawaran masuk kabinet jika ada, dengan alasan utama demi persatuan bangsa, tegas Syahganda. Pernyataan ini bukan sekedar wacana, melainkan sebuah pandangan strategis yang menggarisbawahi ambisi pemerintahan Prabowo untuk membangun fondasi yang kuat dan inklusif. Merangkul Anies yang merepresentasikan suara perubahan dan memiliki basis pendukung signifikan dianggap sebagai langkah krusial untuk menciptakan stabilitas politik jangka panjang. Ajakan langkah politik menuju koalisi raksasa, tanda tanya. Ajakan agar Anies merapat ini sejalan dengan manuver politik Prabowo yang belakangan gencar melakukan konsolidasi dengan berbagai kekuatan politik. Wacana ini memperkuat dugaan bahwa Prabowo berupaya membentuk sebuah kabinet persatuan atau koalisi raksasa yang merangkum semua elemen. Langkah ini bisa menjadi cerminan dari upaya Prabowo untuk membuktikan kepemimpinannya yang mampu menyatukan bukan memecah belah. Bukan begitu caranya. Dengan menggandeng Anies, Prabowo tidak hanya akan memperkuat legitimasinya, tetapi juga meminimalisir potensi oposisi yang keras di parlemen maupun di tengah masyarakat. Analisis Syahganda juga menempatkan PDI Perjuangan PDIP dalam skema yang sama. Ia bahkan menyebut masuknya PDIP ke dalam kabinet Prabowo adalah sebuah keniscayaan yang wajar, menyusul berbagai sinyal positif yang telah terbangun. Jika Anies dan PDIP benar-benar bergabung, maka kabinet Prabowo akan menjadi cerminan koalisi super besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, menggabungkan kekuatan pemenang pemilu dengan rival-rival utamanya. Sementara dilema Anies antara idealisme perubahan dan pragmatisme persatuan. Oke, kita bacakan ya. Menarik ini untuk terus kita lihat ya. Di sisi lain, desakan ini menempatkan Anies Baswedan dalam posisi yang dilematis. Selama kampanye, Anies mengusung narasi perubahan yang kerap diposisikan sebagai antitesis dari keberlanjutan yang ditawarkan Prabowo. Bergabung dengan kabinet beresiko dianggap sebagai langkah pragmatis yang mengkhianati kepercayaan para pendukungnya. Namun menolak tawaran atas nama persatuan juga bisa menjadi bumerang politik yang membuatnya dicap tidak negarawan. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi kalau saya bacakan lagi silakan ya, nanti tadi saya sudah bacakan. Sementara ini 40.000 yang voting ya, dan dari 40.000 yang setuju Anies bergabung 43%, yang tidak setuju 57%. Oke, menarik ini ya. Menarik. Sekali lagi, saya mau membedakan antara idealisme saya dengan bacaan politik ya. Bagaimanapun, Anies Baswedan adalah insan politik, makhluk politik. Sebagai insan politik atau makhluk politik, dia bergerak
Salah satunya dengan rakyat bergerak, GR, gerakan rakyat, ya. Jadi dia tidak seperti target-target politik, atau seperti saya lah, jangan kita, ya. Saya bukan orang yang punya target-target politik kekuasaan, karena menyadari bahwa it is not my time. Tapi Anies pasti berbeda, baik karena dorongan dari dalam maupun dorongan dari luar. Dorongan dari dalam, ya tentu dari dulu dia makhluk yang sesungguhnya sudah berpolitik secara kental, tapi politik dan intelektual bergabung jadi satu, dan itulah warisan dari kakek dan ayahnya, abahnya dan ibunya juga. Jadi kakeknya adalah seorang politisi, mendirikan Partai Arab kalau tidak salah, anggota BPU PKI, menurunkan seorang anak yang menjadi pengajar di Universitas Islam Indonesia dan beristrikan seorang profesor. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam diri Anies itu ada dua darah, darah politik, darah pejuang, dan darah intelektual academician. Jadi berpolitiknya politik nilai kelihatannya. Pengertian politik nilai itu begini, tidak H3 ya, pokoknya halal, haram, hantam, hajar gitu ya, enggak begitu H4, tetapi lebih memilih ya, lebih memilih dari tindakan-tindakan politik yang diambil. Beda sama orang yang sangat pragmatis, enggak peduli dia, pokoknya siapa yang berkuasa dia ikut. Kalau partai yang paling pragmatis itu ya Golkar. Ada yang mengatakan ya Golkar itu katanya ibarat barang bisa dipakai oleh siapa aja. Nah, sekarang dipakai oleh Bahlil dan kawan-kawan, besok entah dipakai oleh siapa saja. Karena itu partai ini tidak ada ideologinya. Partai ini adalah partai yang kanan kiri ya, berada di paling tengah. Ke kanan iya, ke kiri iya. Walaupun dalam spektrum politik tidak ada yang tengah betul ya. Golkar masih termasuk partai kiri karena partai yang tidak berorientasi pada agama, itu spektrum Indonesia. Tetapi dia pokoknya berada paling tengah lah. Jadi kalau misalnya tengah, di kiri itu ada spektrum tengahnya, yaitulah Golkar. Karena dia bukan partai berbasis agama ya. Jadi baik agama sebagai sebagai ideologi partai maupun sebagai maupun konstituennya ya, pilihan konstituennya. Jadi saudara, atau pilihan perjuangannya ya, tidak ke sana arahnya. Jadi saudara sekalian, saya misalnya mengatakan begini, barangkali kalau ada perubahan saya mempertimbangkan. Sok sekali, karena itu don't think about me ya. I am an ordinary people thinking about Anies ya. Anies is an extraordinary people. Jadi jangan berpikir tentang saya. Nah, menurut saya hal yang bisa membuat Anies berubah, menurut saya ada dua hal. Ya, pertama, jabatan menteri yang diberikan itu jabatan yang tidak terlalu bersinggungan dengan masalah dalam negeri. Tapi apakah dia mau, misalnya menjadi menteri luar negeri? Masa menteri luar negeri kita Sugiono yang nggak jelas ya, nggak jelas bahasanya, nggak jelas karir diplomasinya dan lain sebagainya, nggak jelas kemampuannya, terkesan malah mengekor saja. Prabowo pergi kemana dia pergi ikut ya kan, sama Teddy ya, runtang-runtung bertiga berempat sama menteri sekretaris negara. Itulah yang namanya presiden man itu, presiden min gitu, menteri sekretaris negara. Teddy, kemudian Sugiono ya, itu menurut saya masih under qualification lah untuk menjadi menteri luar negeri. Nah, kalau Anies ditaruh di pos itu, barangkali dia pertimbangkan karena pos itu pos yang tidak terlalu bersinggungan dengan politik dalam negeri, dengan sehari-hari orang yang ada dalam kabinet, yang memungkinkan Anies barangkali akan terasing di sana. Jadi saudara sekalian, mereka ini menjadikan Anies itu sebagai musuh dalam tanda kutip orang-orang Jokowi terutama. Kenapa? Ya karena Anies punya kualitas, muda dan berkualitas. Mereka tidak terlalu khawatir sama Ganjar ya. Ganjar tidak sekuat Anies ya. Anies itu berpolitik secara independen, bukan karena ditunggangi atau menunggangi partai besar ya. Tetapi dia berpolitik secara independen dan bahkan mampu melakukan gerakan sendiri. Nah, itu jarang. Di Indonesia ini belum ada. Mereka yang sekarang ini ya,
berpolitik tanpa partai politik, tetapi kemudian mendapatkan atau didukung oleh kekuatan yang besar. Habib Rizik mungkin iya, tetapi Habib Rizik bukan orang yang day to day beraktivitas dalam politik. Beda sama Anies. Ya, Anies menunjukkan intentionnya, menunjukkan keinginannya untuk terus berada pada orbit politik kan. Beda sama Habib Rizik. Habib Rizik barangkali gerakan moral tanpa target untuk 2029 dan lain sebagainya. Maksudnya target pribadi ya. Kalau target mendukung orang, it could be possible. Jadi sobat era sekalian, ini yang bisa. Kedua, yang bisa juga tentu saja ini kalau itu tawaran kecil. Nah, tawaran besar adalah become the vice president, replacing Gibran Rakabuming Raka if Gibran is impeached by the MPR, ya, the People General Assembly. Nah, apakah mungkin? Bisa jadi, walaupun tentu ini tidak mudah, karena kalau katakanlah ya Gibran impeached by the MPR, maka tentu ini harus menjadi paket tukar tambah dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Hanya memang kekuatan politik yang ada tidak memiliki bargaining position yang kuat. Let's say Bahlil misalnya, nggak mungkin lah Bahlil menggugat Prabowo untuk minta untuk to become a vice president, even ya, he is the chairman of Golkar Party, tapi rasanya nggak kesana lah. Apalagi misalnya siapa, Surya Paloh misalnya, enggak juga. Jadi tidak ada kekuatan utama untuk replacing Gibran. Itu yang paling sah adalah PDIP, ya, karena punya calon presidennya di perhelatan Pilpres kemarin, atau bahkan Anies Baswedan. Maka nama yang beredar yang paling cocok adalah Anies Baswedan, kemudian Puan Maharani, tetapi bisa jadi sosok kompromi yang merupakan tokoh kanan kiri oke, KKO, kanan kiri oke, yaitu siapa? Mungkin Mr. D, ya, seperti yang saya katakan. Tapi bukan tidak mungkin kemudian Anies pun mendapatkan kesempatan itu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, karena politik itu adalah seni berbagai kemungkinan. Nah, jadi kalau itu saya kira Anies pasti akan mau untuk masuk ke dalam gelanggang berpartner dengan Prabowo. Tapi tentu Prabowo akan reserve-nya apa? Ya, kamu tidak boleh, you are not allowed to nominate yourself, ya, as the candidate of the president, ya, in the presidential election 2029. Tidak boleh, kecuali kalau Prabowo sendiri tidak maju dan dia membolehkan. Apakah syarat itu akan berat? Ya, berat-berat ringan jadinya, tetapi itu career path Anies akan jauh lebih jelas. Let's say 2029 he becomes still the vice president of Prabowo Subianto, and then something happen to Prabowo Subianto, maka Anies yang menjadi vice president, kan begitu. Okay. Bahkan in 2034 Anies menjadi kandidat yang paling kuat, and then at that time usianya 64 or 65, nearly 65, tapi nggak ada masalah. 65 nggak ada masalah. Yang terpenting dia masih segar bugar, ya, dan saya kira nggak ada masalah juga dengan usia under 70. Sekarang politik Indonesia menua dengan kemenangan Prabowo Subianto yang barangkali terilham dari Mahathir Mohamad di Malaysia, dan terutama Joe Biden dan Donald Trump di United States of America atau USA. Begitu sobat RHZlian, ya. Tetapi for this time Anies kelihatannya ragu kalau untuk masuk, karena tidak saja karena tidak ada perombakan signifikan dalam line up Prabowo Subianto, tetapi juga karena masih bercokolnya orang-orang yang secara politik barangkali akan menolak kehadirannya. Ya, tentu saja mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Jokowi, orang-orang yang dekat dengan katakanlah presiden ke-7 tersebut, dan ketika Anies datang mereka akan kalah bersinar karena Anies sangat cerdas, ya, sangat terampil, punya pengalaman, punya kemampuan diplomasi
bahasa asingnya baik dan lain sebagainya. Jadi dia banyak comparative advantage-nya. Jadi kalau orang tidak bisa akrab dengan dia, maka dia akan dimakan oleh Anies Baswedan. Begitu. Itulah nggak enaknya kalau orang dengan kualitas tinggi, high quality. Prabowo barangkali tidak terlalu pusing karena he is the president. Tetapi menteri-menteri lainnya ya barangkali akan pusing juga kalau dia tidak punya chemistry dengan Anies Baswedan. Dia yang betul-betul contender yang spesial itu ya cuma Anies Baswedan dalam Pilpres kemarin sesungguhnya. Kalau persaingan itu head to headnya antara Anies dan Prabowo misalnya, maka Ganjar perannya itu seperti calon independen harus siapa dalam Pilpres Amerika Serikat ya yang pernah terjadi baru-baru ya kira-kira 3-4 Pilpres yang lalu atau 5 Pilpres yang lalu ya. Calon independen more than 20 years ago. Siapa itu yang pemilik media itu yang kampanye di media yang menghabiskan dana tetapi dia dianggap bukan calon yang serius untuk menang. Oke. Jadi kalau kita lihat hasil polling ya, itu menggambarkan kegalauan pendukung-pendukung Anies. Mayoritas memang masih menginginkan Anies berada di luar pemerintahan, tapi yang setuju tidak sedikit. 43% dari 41.000 voting. Nah, tetapi saya yakin mereka yang setuju pun ada reservasinya. Reservasinya apa juga kita bacakan ya. Kita bacakan sobat era sekalian. Oke, apa reservasinya? Nih, setuju asal Gibran tidak ada di situ. Nah, ini reservasi ya. Setuju kalau untuk membersihkan pengaruh geng Solo. Setuju tapi jadi pengganti Gibran. Setuju asal tim Pak Bowo dah dibersihkan dari termul. Setuju dengan syarat Pak Prabowo tinggalkan geng Solo. Saat ini Indonesia butuh orang yang bersih dan berkompeten untuk menyelesaikan masalah-masalah saat ini ketimbang diisi orang-orang yang kurang berkomitmen. Nah, ini alasan yang setuju ya. Setuju jika titipan-titipan dibersihkan. Lebih baik jadi oposisi yang bisa mengontrol pemerintahan dan bisa membela bila ada yang dikriminalisasi penguasa seperti Tom Lembong. Setuju banget agar para menteri dan pejabat negara titipan Mulyono pada kelojotan semua dan tak bisa lagi menggaruk dan merampok aset dan kekayaan negara sena udelnya. Setuju kalau digantikan Gibran. Setuju. Saat ini yang dibutuhkan untuk Indonesia adalah orang-orang jujur dan bersih dan dari kasus apapun. Berharap juga Bung RH, Bung Rocky, Pak Tom Lembong dan tokoh-tokoh perubahan juga bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo untuk melawan geng Solo. Terima kasih ya, you take me into account ya. Setuju membangun bangsa dengan orang-orang jujur, cerdas, teruji dan amanah. Mega, Jokowi, Prabowo, 3 orang haus kekuasaan yang tiada habisnya, tidak pernah cukup, tak peduli berapapun usianya, tak peduli berapa lama ia harus menunggu, dia mau seumur hidup tidur bersama kekuasaannya yang semu, narsistik, megalomania menuju kehancuran Roma. Luar biasa sih. Setuju harus sesegera mungkin negeri ini diperbaiki. Lebih baik kalah secara kesatria daripada mengorbankan idealisme apapun alasannya. Setuju untuk membantu Bapak Prabowo dalam menegakkan kebenaran untuk mensejahterakan rakyat. Dan lain sebagainya. Maka saya kemudian memberikan sebuah prioritas ya. Prioritasnya begini. Prioritas yang paling atas adalah prioritas non negotiable. Artinya Anies tetap stay sebagai oposisi. Tapi sobat Eros sekalian, ini tidak menjamin karir politiknya. Kasihan Anies, terus terang saja. Makanya saya kejam terhadap diri saya sendiri boleh, tapi tidak boleh kejam terhadap orang yang punya karir politik sesungguhnya. Bayangkan kalau Anies tidak ada di dalam kekuasaan pemerintahan, maka dia akan hilang dalam 4 tahun ini, doing nothing dalam pengertian berkarya yang memang punya kekuasaan yang real, punya anggaran dan lain sebagainya, punya budget dan lain sebagainya. Dia akan hilang. Padahal betapa berkualitasnya dia, apalagi kualitas intelektual dia sudah dilengkapi dengan kualitas teknis pengalaman sebagai gubernur DKI. Oh, cuma gubernur DKI? No. Gubernur DKI itu 5 tahun menjadi gubernur DKI itu jauh lebih keren dibandingkan 1 periode jadi menteri. Karena yang namanya gubernur itu mengurusi orang sejak dia lahir sampai mati. Hanya bedanya teritorialnya saja terbatas, tapi kewenangannya seperti kewenangan seorang presiden dengan teritorial terbatas sebesar provinsi. Tapi jangan lupa DKI itu 10 juta penduduknya. Berapa ya? 10 juta apa? Ya nanti cek juga penduduk DKI berapa. Itu yang berKTP DKI, belum lagi orang yang melaju
dari Bogor, Bekasi, Depok yang kerjanya di DKI. Jadi tidak mudah memimpin ibu kota dengan segala kompleksitasnya, dan Anies to some extent dianggap berhasil ya dalam membangun DKI, dalam memimpin DKI lah. Oke. Itu ya no negotiable. Tapi yang paling, kalau dia mau bernegosiasi, maka high call-nya adalah becoming the vice president, replacing Gibran Rakabuming Raka if he is impeached by the MPR ya, the People Consultative Assembly ya, People Consultative Assembly ya. Nah, kalau dia di impeach maka itu tawaran paling besar. Kalau tidak, turun sedikit ya. Turunnya apa? Turunnya adalah misalnya mendapatkan portofolio kementerian yang ya barangkali membuat dia jauh lebih berharga, misalnya become the foreign minister, jadi menteri luar negeri misalnya. Walaupun resikonya kalau di menteri luar negeri dia lebih banyak mengurusin hal-hal di luar, sementara politik dalam negerinya akan terhambat. Tapi enggak juga, kalau dia punya prestasi yang terberitakan secara baik maka dia akan baik. Nah, atau yang ketiga ya, tadi kalau yang area negotiable, yang ketiga adalah dia punya sejumlah perjanjian, misalnya bahwa geng Solo dibersihkan terlebih dahulu. Ya, kita bisa mengidentifikasi siapa geng Solo. Ya, orang yang suka datang ke Solo lah, orang yang mengatakan akrab dengan Mulyono dan lain sebagainya. Apakah seberharga itu Anies Baswedan? Bergantung cara melihatnya. Kalau melihatnya itu sekedar melihat power struggle, ya, pertarungan politik, saya kira Anies tidak akan begitu kuat kalau power struggle. Tapi kalau kita bicara tentang value for the future, nilai untuk masa depan, maka Anies dan pendukungnya barangkali to some extent memiliki value itu. Tidak ada yang sempurna ya. Kalau ditanyakan pada Sudirman Said, itu beda pasti penilaiannya. Katanya kita akan mendapatkan pemimpin berwajah malaikat, tetapi wajahnya saja malaikat, kira-kira begitu. I don't know exactly what happened with two guys, tetapi ya sudahlah, itu urusan pribadi masing-masing. Tetapi intinya adalah tidak ada manusia yang sempurna, dan saya menganggap Anies masih salah satu yang terbaik di Republik ini ya, quality dan juga to some extent komitmen dia terhadap demokrasi dan lain sebagainya. Terbukti misalnya walaupun dia jadi sansak hidup di DKI ya, jadi orang yang menentang Mulyono itu selalu mengkritik Mulyono, tapi yang mendukung Mulyono kritiknya Anies Baswedan. Aneh sekali, padahal Anies hanyalah seorang governor of the capital city of Indonesia ya, tetapi dia justru menjadi sasaran kritik balik. Ini menunjukkan bahwa levelnya memang tinggi dan dia diwaspadai. Sahabat sekalian, sekali lagi politik itu dinamis. Kalau seandainya memang tidak ada tawaran keempat kali, kalau memang benar tawaran 3 kali itu sudah dilayangkan, it's okay. Orang dengan idealisme dan kapasitas tertentu itu nggak pernah sedih nggak menjabat. Kalian pikir senang dengan jabatan itu? Orang seperti saya malah lebih suka menjadi orang bebas, karena jadi ada hal kecil ya yang saya mau spill. Kenapa saya berhenti dari staf khusus Pratikno hanya 4 bulan? Satu saja, tidak bebas, itu aja. Kenapa saya bertahan sebagai komisaris bisa 5 tahun? Kenapa? Karena saya bebas. I am the boss. I was the boss at that time, ya kan? Bahkan I ask Bu Rini, if you feel that I was trouble guy, you just fire me, pecat saya. Oh enggak. Saya begitu. Jadi saya nggak khawatir. Saya tidak khawatir dengan siapapun, karena saya tidak meminta jabatan. Jabatan itu diberikan, dan itu pun saya harus berkonsultasi dengan teman-teman apakah terima atau tidak. Dan no regret, tidak ada penyesalan untuk menerimanya. Why? Karena saya belajar banyak di situ, dan alhamdulillah melampaui 5 tahun tanpa korupsi sedikit pun. Kan begitu yang paling penting. Nggak pernah kita ambil uang di luar honor yang tidak disediakan oleh perusahaan misalnya, atau main-main terima suap sogokan dari rekanan dan lain-lain. No way ya. Bahkan
ada direksi yang pernah mau ngasih sesuatu saya juga tolak gitu. Jadi saudara sekalian, itu yang bisa kita share gitu ya. Mudah-mudahan for this time kalau tidak ada perubahan yang signifikan dalam politik Indonesia, ya jangan masuk Anies. Kecuali tadi ada perubahan. Perubahannya dua saja, Gibran impeach ya. Gibran is impeach, atau kemudian pro Jokowi itu ditendang dari kabinet sebagaimana tuntutan Purnawirawan TNI. Atau dua-duanya lebih bagus lagi ya. Salah satunya bagus, dua-duanya lebih bagus. Tapi sekali lagi saudara sekalian, dalam politik itu who you are. Siapa Anda? Ya, Anda, Anies tidak datang dengan power ya, apalagi dia mau ngajak power struggle, tapi dia datang dengan value. Nah, karena value itulah dia masih tetap dianggap penting. Begitu. Karena kalau tidak ada value lagi, begitu kontestasi berakhir pula ya. Misalnya value dia ya hanya karena dia dinominasikan partai politik atau ditunggangi partai, selesai. Orang tidak melihat lagi dia sebagai calon ke depan. Let's say misalnya Ganjar Pranowo, kan orang tidak menyebutnya lagi sebagai calon presiden ke depan. Dan saya kira PDIP tidak akan memberikan karpet merah lagi. Kecuali tadi ada rekayasa tertentu lagi untuk mengangkat seseorang. Dan rekayasa ini adalah kerjaan para pollster atau tukang survei yang sering kemudian bukan bertindak sebagai pollster yang sebenarnya, tetapi sebagai campaign manager. Yang kata Denny JA, di tangan kanan survei, di tangan kiri campaign manager untuk memenangkan pertarungan. Itu bodohnya namanya tim sukses lah. Survei dijadikan alat pembodohan, bukan alat untuk mendidik masyarakat. Begitu sobat RH sekalian ya. Saya bacakan komentar sedikit dari sobat RH di filmnya ya, di videonya. Karena saya belum membacakan di videonya. Anda bisa setuju, bisa tidak. Ya, namanya pendapat. Saya pun harus mengaku pendapat ini kadang-kadang bisa saja berubah. Namanya seorang akademisi itu bisa berubah, yang penting tidak tidak bohong ya. Dan apa yang saya sampaikan ini sama sekali tidak ada pesanan dari Anies Baswedan. Saya bukan orang yang bicara mengenai soal kekuasaan dengan Anies ya. Ketika dia mau mendukung katakanlah Pramono Anung dan Pramono Anung dan Rano Karno, saya berdampingan dulu dan dia dengan sopan mengatakan bahwa saya memutuskan untuk mendukung Pramono Rano, tanpa kemudian berniat untuk mengajak saya, Anda juga harus dukung juga. Dan ketika saya tidak mendukung, ya itu dia nggak ada masalah, karena dia tahulah orang seperti saya, orang yang berpikirnya independen. Saya menghargai Anies karena persahabatan, bukan karena dia calon presiden saya atau calon pemimpin saya. Itu saja soalnya ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Jangan bersedih termu, RH mimpi ya. Janganlah kalau ngayal dibawa ke opini dan disebar melalui podcast. Membodohi orang dan embel-embel kepakaran adalah dosa besar. Itu namanya menyesatkan orang lain dengan hayalanmu. Alhamdulillah ya, saya tidak perlu membantah. PD amat menganggap Pak Prabowo nawarin Anies jadi wakilnya. Wakakak pendongeng ulung. Saya tidak mengatakan menawari sebagai wakil, tapi menawari masuk kabinet, itu yang saya dengar ya. Kalau soal wakil itu soal turbulensi politik yang nanti kemudian nggak tahu kita. Siapa tahu tiba-tiba wakil presidennya Teddy. Kan terserah Prabowo at that time. Kalau Gibran saja bisa jadi wakil presiden, apalagi Teddy. Kan Teddy tentu lebih berkualitas dibandingkan Gibran ya kan. Kemudian jika Anies cerdas, dia akan mau masuk pemerintahan. Kecerdasan Anies akan semakin terlihat ketika masuk pemerintahan, karena pemimpin yang baik memiliki pengalaman, bukan sekadar jadi oposisi. That's salah satu alasan ya yang tidak berlaku buat RH, karena RH tidak ingin berpikir untuk menjadi pemimpin puncak. Kemajuan mustahil didapatkan dengan cara-cara yang haram. Nah, ini beda lagi. Makanya saya tidak mau bergabung kalaupun ditawari, tapi sebenarnya
Who am I? Siapa saya? Kan itu ya udahlah, biarkanlah saya menjadi orang bebas menyampaikan kritik dan lain sebagainya ya. RH aja nggak mau gabung, apalagi Anies. Beda ya. Keinginan saya untuk tidak gabung itu pasti lebih kuat dibandingkan Anies. Kenapa? Karena saya tidak punya perhitungan apapun. Saya tidak punya gerbong. I'm nobody. Beda sama Anies, dia harus menghitung betul bagaimana kemauan konstituen dia dikaitkan dengan keinginan dirinya. Harus relate. Kalau nggak relate kan susah. Nah, for this time ternyata ya mayoritas masih menginginkan dia di luar. Cuma yang setuju itu udah banyak, sampai 43%. Itu bukan angka yang sedikit. Begitu sahabat sekalian ya. Jadi disinilah polling RH yang membuat kelihatannya angkanya hampir berimbang ya. Kemudian setuju banget, asal syarat dan ketentuan berisiko untuk tidak berada dalam tekanan dan tetap seperti apa yang dikenal selama ini, dan tidak ada ketentuan untuk tidak ikut kontestan Pilpres 2029. Ya, Prabowo juga bukan orang bodoh. Dalam politik itu tentu harus ada yang namanya tawar-menawar, dan semakin daya tawar Anda lemah, maka semakin kecil yang bisa Anda dapatkan. Karena itu untuk daya tawar Anies gede, ya pasukan di belakangnya harus tetap solid, loyal, dan kuat. Begitu. Masuk ke dalam sistem yang belum berubah justru bisa menjebaknya. Tidak punya pengaruh yang kuat, malah ikut menanggung beban dari kebijakan atau skandal masa lalu. That's why I said, posisinya apa dulu? Kalau Menteri Luar Negeri kan beda, ya. Menteri Luar Negeri bisa dikatakan seperti presiden saja, tetapi untuk urusan luar negeri. Apalagi kalau seandainya orang-orang termul dikeluarkan dari kabinet, ya bisa diharapkan ada kohesivitas yang baru, ada semangat anti KKN yang baru, kan begitu. Stop KKN, setuju. Pak RH with or without jabatan, no problem for Mr. Anies Baswedan. Ya, lebih setuju RH daripada Anies yang masuk kabinet. Enggak lah. Like I said, I'm nobody. Karena begini, ya, kalau saya di luar, saya bisa ngomong apa aja. Anies tidak bisa ngomong apa aja. Dia harus ngomong melalui orang lain. Kenapa? Karena dia nakoda kapal besar. Ya, kapal setengah besar lah. Ya kan, kapal besarnya right now Prabowo, tapi dia kapal yang juga berlayar di laut besar, di laut bebas, bukan perairan sungai atau perairan selat, tetapi di samudra, ya, di samudra Indonesia. Karena itu orang seperti Anies pasti tidak boleh sembarangan bikin statement. Statementnya harus terukur. Beda sama RH. Statementnya kadang-kadang di tepi jurang dan kadang-kadang punya potensi untuk dikriminalisasi kalau negaranya masih demokrasinya sontoloyo. Ya, saya dengar interview Menteri HAM. Coba lihat mana aktivis yang ditangkap pada era Prabowo. Saya berharap memang tidak akan pernah terjadi, dan situlah pujian saya sebesar salut kepada Prabowo kalau seandainya tidak pernah memenjarakan aktivis, apalagi orang yang memperjuangkan haknya untuk berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Saya sih sebenarnya nggak suka ya somasi dan lain sebagainya. Ya teman-teman, janganlah menggunakan cara yang sama. Masa Jokowi bilang ada orang besar di balik isu ijazah palsu langsung disomasi, lalu mau digugat dan lain sebagainya. Nggak usah lah, jangan terlalu berlebihan lah. Kenapa? Kita hargai demokrasi, ya kan? Kita konsentrasi saja pada perjuangan untuk membuktikan ijazah itu baik atau tidak. Nggak usah yang lain-lain. Kalau misalnya dibantah, boleh. Tapi disomasi terlalu berlebihan lah. Ini kan gaya berpikir orang hukum. Sebentar polisi, sebentar polisi. Ini kan somasi maksudnya, kalau tidak benar akan dilaporkan ke polisi kan, nggak ada gunanya juga. Tetapi kalau somasi itu sifatnya somasi politik, ya bolehlah ya, istilahnya somasi, tetapi nggak ada konsekuensi juga. Oke, Muhammad Yahdi ya, Pak Anies lebih baik di luar pemerintahan agar ilmu pengetahuannya lebih bermanfaat. Ingat Pak Mahfud MD berkata, malaikat pun akan jadi iblis jika masuk dalam lingkaran kekuasaan. Yaitu kalau dia tidak aware. Ya, orang seperti Pak Mahfud, kritik saya terbesar adalah tergantung tuannya. Ya, dia menggonggong ketika menjadi menjadi Menko Polhukam. Dia menjadi penggonggong menggonggong orang yang mengkritik tuannya Jokowi. Tapi begitu di luar pemerintah dia menggonggong juga, tapi tuannya adalah civil society. Jadi kadang-kadang saya lihat kok
180 derajat berbeda banget. Karakternya remains the same, belak-belakan apa adanya, tetapi pembelaannya tergantung posisinya di mana, ya kan? Nah, itu yang jadi masalah yang menurut saya, yang kemudian saya pikir, waduh, tidak. Jadi gini, ada orang yang pembelaannya kepada civil society itu sangat kuat dimanapun dia berada. Tapi memang kalau dia frankly speaking atau speak loudly, ya, defending civil society, bisa jadi kemudian tuannya, presidennya tidak senang. Saya lihat Prabowo jenis orang yang suka dipuji juga, suka ABS asal bapak senang. Makanya kadang-kadang pujian-pujian menterinya pada bullshit kan, ketika melaporkan kepada Prabowo Subianto dan lain sebagainya. Ya paling bullshit itu Bahlil ketika mengatakan menteri kami ini sudah lupa hari jam kerja dan lain sebagainya. Adalah, ya, itu bullshit saya kira, ya. Kalau lupa hari kerja dan lain sebagainya, aktivis juga begitu. Itulah mentalitas aktivis. Anda lihat saya nggak kenal jam kerja, terus saja beraktivitas, kan? Sampai-sampai kadang-kadang istri pun protes. Tetapi padahal nggak ada yang gaji, ya. Datang keluar kadang-kadang ya nggak ada, pakai ongkos sendiri dan lain sebagainya. Bayangkan kita saja yang di society itu nggak kenal hari kerja, apalagi yang digaji dan menikmati fasilitas negara. Jadi jangan terlalu lebay lah. Jangan terlalu lebay. Biasa aja kalau orang bekerja tidak mengenal hari kerja itu, ya, mengenal hari libur maksud saya. Begitu sobat era sekalian, ya. Kemudian waktu jadi gubernur Jakarta, presidennya siapa ya? Tom sebagai orang dekatnya dikriminalisasi siapa ya? Apa menurutnya ini? Kemudian Bang mau tanya nih, 2029 menurut Abang Pak Anies harus maju lagi nggak nyapres? Ini this is the last answer from the audience, from sobat era sekalian. I would like to answer the question. Saya mengatakan kalau governance pemilu kayak begini nggak usah ada pemilu, sudah langsung aja dilantik Prabowo Subianto. Jadi sobat era sekalian, kalau pemilunya tetap seperti sekarang ini, di mana state aparatus bisa digerakkan, state facilities bisa digunakan, kemudian tidak ada yang namanya a fair election, nggak ada gunanya. Maka pilpres itu siapa yang bisa memegang kendali atas kendali state aparatus baik sipil maupun militer, maka dialah yang akan memenangkan pemilu. Nggak ada gunanya pemilu seperti itu, pilpres seperti itu. Justru ini kesadaran bagi TNI dan Polri untuk tidak terlibat TNI, Polri dan BIN, ya. Saya terpaksa mention that karena banyak sekali bukti-bukti keterlibatan mereka dalam pilpres kemarin, kan. Saya mengatakan bahwa, ya, selama mereka tidak netral dalam politik, maka politik kita seperti ini nggak ada gunanya. Pilpres itu cuma sekedar instrumen saja. Lama-lama kayak orde baru, pura-pura ada pemilu, padahal pemenangnya sudah akan ditentukan bukan dari pemilihan, tetapi dari sebuah kekuatan-kekuatan yang bisa menentukan angka. Itu masalahnya. Nah, saya berharap, kan selalu mengatakan, walaupun pemimpin itu berasal dari comberan pemilu, bahkan dalam bahasa saya haram hukumnya punya pemimpin seperti itu, tapi sudahlah, kan kita nggak boleh stuck. Ini kan urusan separuhnya dunia, tidak hanya akhirat. Jadi untuk urusan dunianya, mudah-mudahan Prabowo Subianto berkenan memperbaiki governance pemilu. Nah, saya mau ikut tuh kalau memperbaiki governance pemilu. Bagaimana mencegah pemilu agar tidak ada money politics? Mencegah pemilu agar TNI, Polri, birokrasi netral dan lain sebagainya berjalan sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil, luber dan jurdil. Itu kan yang ingin kita dambakan. Nah, kalau itu yang didambakan, maka kompetisi politik itu akan lebih genuine hasilnya. Kalau sekarang dan tidak ada perubahan yang signifikan, atau bahkan Prabowo berkepentingan untuk mempertahankan struktur pemilu seperti ini, ya kan, bisa mempengaruhi KPU, bisa mengancam Bawaslu dan lain sebagainya, maka nggak akan ada pemilu yang demokratis. Maka saya katakan udah nggak usah pemilihan lah. Makanya itu juga yang membuat saya punya pertimbangan, Anies tidak akan kuat melawan kalau struktur fundamental berpemilunya tidak diperbaiki. Tapi kalau Anies mau menang dengan cara curang juga, maka saya tidak akan mendukung lagi. Ngapain kita? Artinya Anda sama dia atau orang lain sama aja. Menanglah dengan cara yang baik.
Tapi apakah bisa dengan cara yang baik kalau tidak direformasi governance pemilu kita? Itu soalnya. Oke, saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Panjang juga pembicaraan kita, tidak terasa almost 50 minutes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.